Di sebuah kerajaan kecil bernama Gondolandia, hiduplah seorang pemuda bernama Botak. Sesuai namanya, ia memang benar-benar botak plontos. Botak bukanlah seorang pangeran tampan atau kesatria gagah. Dia hanya seorang anak tukang cukur yang sehari-harinya sibuk memotong rambut para bangsawan dan rakyat jelata. Suatu hari, Raja Gondolandia jatuh sakit keras. Para tabib kerajaan sudah berusaha sekuat tenaga, namun tak ada satupun obat yang manjur. Raja pun memanggil seluruh rakyat untuk mencari seorang dukun sakti yang bisa menyembuhkannya. Botak yang penasaran ikut serta dalam pencarian itu. Ia punya firasat bahwa ia bisa membantu raja. Sesampainya di sebuah hutan belantara, Botak bertemu dengan seorang nenek tua yang tinggal di sebuah pondok kecil. Nenek itu ternyata adalah seorang dukun sakti yang sudah lama hidup menyendiri. "Nenek, tolong sembuhkan raja kami," pinta Botak. Nenek tua itu tersenyum misterius. "Baiklah, nak, aku akan bantu. Tapi kau harus berjanji, jika raja sembuh, kau harus menjadi raja menggantikannya." Botak terkejut, menjadi raja? Ia tidak pernah terpikir sebelumnya. Namun, karena sangat ingin raja sembuh, Botak pun menyetujui permintaan nenek itu. Nenek tua itu kemudian memberikan Botak sebuah ramuan ajaib. "Berikan ramuan ini pada raja," katanya. "Tapi ingat, kau harus memotong rambut raja sebelum memberikan ramuan ini." Botak pun kembali ke istana dan memberikan ramuan serta menyampaikan pesan nenek tua itu. Para penasehat kerajaan sangat terkejut mendengar permintaan Botak. Bagaimana mungkin seorang raja harus dipotong rambutnya? Namun karena raja semakin sakit, mereka akhirnya menyetujui permintaan Botak. Dengan hati-hati, Botak memotong rambut raja ajaibnya. Setelah rambut raja terpotong habis, ia langsung merasa jauh lebih segar. Ia pun meminum ramuan ajaib yang diberikan Botak dan seketika sembuh total. Rakyat Gondolandia bersuka cita. Raja pun menepati janjinya dan mengangkat Botak menjadi raja. Botak yang awalnya hanya seorang anak tukang cukur, kini menjadi seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Sebagai raja, Botak membuat banyak perubahan di Gondolandia. Ia membangun sekolah untuk anak-anak, memperbaiki jalan-jalan, dan mengadakan pesta rakyat setiap tahun. Dia juga membuat sebuah peraturan unik, yaitu setiap warga negara Gondolandia wajib memotong rambutnya setiap bulan. Peraturan ini membuat para penata rambut di Gondolandia menjadi sangat sibuk. Suatu hari, datanglah utusan dari kerajaan tetangga. Mereka ingin menantang Raja Botak dalam sebuah pertandingan catur. Raja Botak yang tidak pandai bermain catur merasa sangat khawatir. Namun, ia ingat bahwa ia pernah diajari cara bermain catur oleh seorang pengemis tua. Dengan sedikit trik dan keberuntungan, Raja Botak berhasil mengalahkan utusan dari kerajaan tetangga. Kemenangan ini membuat nama Raja Botak semakin harum di seluruh penjuru dunia. Kehidupan Raja Botak semakin berwarna. Ia tidak hanya dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi juga sebagai raja yang humoris. Suatu hari, saat sedang berkeliling kerajaan, Raja Botak melihat seorang petani sedang kesulitan menarik kerbau. "Kenapa kau tidak mencukur bulu kerbaumu?" tanya Raja Botak pada petani itu. Petani itu tercengang, bagaimana bisa mencukur bulu kerbau yang mulia? "Coba saja," sahut Raja Botak. "Mungkin kerbaumu akan lebih ringan dan lebih cepat." Petani itu pun menuruti perintah raja. Dengan susah payah, ia mencukur habis bulu kerbaunya. Namun, setelah selesai, kerbau itu malah menjadi lebih lambat. Petani itu pun menyesal telah mengikuti saran raja. Raja Botak hanya tertawa melihat kejadian itu. Ia menyadari bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Sejak saat itu, Raja Botak menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Setelah berhasil menaklukkan hati rakyat dan memenangkan pertandingan catur melawan kerajaan tetangga, kehidupan Raja Botak semakin sempurna. Namun, ada satu hal yang masih membuatnya gelisah. Ia belum menemukan jodoh yang cocok. Para dayang istana sudah mencarikan banyak calon istri untuk raja. Namun tak satu pun yang berhasil memikat hati Botak. Raja Botak merasa bingung.
Mengapa ia sulit sekali menemukan cinta sejati? Suatu hari, seorang penyihir tua datang ke istana. Penyihir itu menawarkan bantuan kepada Raja Botak untuk menemukan jodoh. "Aku punya ramuan ajaib yang bisa membuat siapapun jatuh cinta padamu," kata penyihir itu. Raja Botak sangat tertarik dengan tawaran penyihir itu. Ia pun meminum ramuan ajaib tersebut. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Mukanya membuat wanita-wanita jatuh cinta padanya. Ramuan itu justru membuatnya jatuh cinta pada seekor kuda poni kesayangannya. Raja Botak menjadi bingung dan sedih. Ia tidak menyangka akan jatuh cinta pada seekor kuda poni. Para dayang istana pun dibuat bingung oleh tingkah laku raja yang tiba-tiba menjadi aneh. Karena begitu cintanya pada kuda poni kesayangannya, Raja Botak memutuskan untuk menyelenggarakan turnamen kuda poni terbesar di seluruh negeri. Tujuannya sederhana, ingin melihat kuda poninya bertanding dan menunjukkan kehebatannya. Berita tentang turnamen kuda poni ini menyebar dengan cepat. Peserta dari berbagai kerajaan datang membawa kuda poni terbaik mereka. Ada kuda poni yang bisa menari, ada yang bisa berbicara, bahkan ada yang bisa menghitung. Kuda poni milik Raja Botak yang diberi nama Bintang tentu saja ikut serta dalam turnamen. Bintang memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia bisa melompat lebih tinggi dari kuda poni lainnya, berlari lebih cepat, dan bahkan bisa meniru suara manusia. Namun, saat pertandingan berlangsung, Bintang tiba-tiba merasa sakit perut. Ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Raja Botak sangat sedih melihat Bintang kesakitan. Ia langsung membawa Bintang ke dokter hewan terbaik di kerajaan. Saat Raja Botak menggali lebih dalam tentang petunjuk yang ditinggalkan pelaku peracunan Bintang, ia menemukan sebuah rahasia mengejutkan. Terdapat sebuah buku kuno di perpustakaan istana yang menceritakan tentang sebuah mahkota ajaib. Mahkota itu konon memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran siapapun yang memakainya. Raja Botak menduga bahwa pelaku peracunan Bintang adalah orang yang ingin merebut tahta dan menggunakan mahkota ajaib untuk mengendalikan rakyat. Ia pun memutuskan untuk mencari mahkota ajaib itu sebelum jatuh ke tangan yang salah. Setelah petunjuk mengarah pada sebuah gunung yang menjulang tinggi, Raja Botak dan Bintang memulai pendakian yang melelahkan. Gunung itu konon adalah tempat di mana para dewa menyembunyikan harta karun mereka, termasuk mahkota ajaib. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin banyak rintangan yang mereka hadapi. Mereka harus melewati hutan yang gelap dan penuh dengan binatang buas, menyeberangi jurang yang dalam, dan menghindari jebakan yang mematikan. Saat Raja Botak dan Bintang mencapai puncak gunung, mereka disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Sebuah kuil kuno berdiri kokoh di tengah-tengah awan. Di dalam kuil itulah mahkota ajaib tersimpan. Namun, sebelum mereka bisa memasuki kuil, mereka harus menghadapi penjaga kuil yang sangat kuat. Penjaga kuil itu adalah seorang prajurit legendaris yang telah hidup selama berabad-abad. Ia dilindungi oleh sihir kuat dan memiliki senjata yang sangat mematikan. Raja Botak dan penjaga kuil terlibat dalam pertempuran yang sengit. Raja Botak menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya, sementara penjaga kuil melancarkan serangan demi serangan yang hampir tak terbendung. Dalam pertempuran tersebut, Bintang terluka parah. Ia melindungi Raja Botak dari serangan mematikan penjaga kuil. Saat sekarat, penjaga kuil mengungkapkan rahasia besar tentang mahkota ajaib. Ternyata, mahkota itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan bisa menghancurkan dunia jika jatuh ke tangan yang salah. Raja Botak berhasil mengalahkan penjaga kuil dan mendapatkan mahkota ajaib. Ia memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan mahkota itu dan malah menghancurkannya. Raja Botak kembali ke kerajaan dan hidup bahagia bersama rakyatnya.